Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris Setihadi di channel Hang Tekno. Pada video kali ini sebenarnya saya ingin nama istilah ini, sebenarnya aplikasi yang sudah sangat lama sewaktu 2014, sekitaran 2014-2015an lah, itu masih membahas tentang algoritma string matching, yaitu Rabin Cup. Jadi kalau untuk teori, jadi algoritma Rabin ini adalah salah satu algoritma pencarian string yang menggunakan teknik hashing dan rolling hash. Pada video saya yang sebelumnya, yang di sini itu di sistem tersebut saya tidak menggunakan algoritma Rabin. Kenapa? Pertama, itu dari permasalahan yang saya hadapi itu tidak sesuai dengan menerapkan algoritma Rabin. Lalu untuk algoritma TF-IDF tersebut itu agak lebih efisien saya menggunakan TF-IDF ketimbang saya menggunakan Rabin Cup. Oke, kita lanjut untuk videonya. Di sini mungkin bisa kita cek linknya di sini. Pada linknya itu alamat blog saya, itu sekitaran bulan April 2015. Yang mana aplikasi ini adalah sebuah hasil dari tesis teman saya juga, dan kebetulan waktu itu saya bantu dalam pembuatan sistemnya. Nah, waktu itu memang jalan sistem hak miliknya di saya. Oke, di aplikasi ini saya menggunakan, waktu itu saya menggunakan framework kode editor 2an atau 3, saya masih lupa juga. Dan CSS saya gunakan yaitu Bootstrap. Itu tampilannya sangat sederhana karena saya waktu itu tidak terlalu memikirkan tampilan. Yang penting proses yang dilakukan oleh teks tersebut bisa sesuai dengan diolah oleh algoritma Rabin sehingga menghasilkan sebuah nilai. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kita langsung ke programnya. Oke, nanti link program itu bisa saya cek di deskripsinya. Silahkan Anda coba. Jika ada nanti error atau bermasalah, tidak running, nanti silahkan Anda komen, nanti akan saya bantu. Kenapa saya munculkan lagi video ini? Karena menurut saya masih banyak ternyata teman-teman yang bermain di string matching ini, ternyata masih hal yang menarik juga untuk kita teliti bersama. Jadi kalau mau sharing-sharing pendapat atau sharing-sharing ide, boleh. Kalau ada mungkin saya melakukan kesalahan, boleh juga dikoreksi. Mungkin saya pernah ada nanti salah penyampaian. Oke, langsung nanti link demo bisa kita cek di web saya atau blog. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi Rabin Cup di localhost. Di sini namanya foldernya Rabin. Nah, nanti silakan download, sesuaikan nama database-nya. Tapi pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses Rabin Cup tersebut menjadikan sebuah hasil. Oke, kita lanjut. Kita akan mengambil sebuah teks terlebih dahulu. Di sini saya ambil aja di kata-kata di blog, yaitu
Ini aja saya ambil. Nah, yang ini saja. Nah, di sini kita lakukan klik tombol proses. Nah, ini file source itu adalah file yang ingin kita bandingkan dengan file-file lainnya, dan di sini saya belum, file itu masih kita lakukan inputan, belum seperti video saya yang ini. Nah, itu sudah tidak berbasis dalam database, jadi kita masukkan file source-nya, lalu sistem akan mencek seluruh dokumen yang ada di dalam database. Nah, untuk Rabin Cup ini masih secara manual, tapi nggak masalah, ini sebenarnya masih bisa kita kembangkan dengan perbandingan file source yang ada di dalam database. Jadi kita tidak perlu lagi menginputkan file source dan atau menginputkan file perbandingan yang lainnya. Dan untuk sistem pengajuan judul yang saya kemarin itu mungkin nanti akan saya lakukan perbandingan antara nilai Rabin dengan TF, algoritma TF, lalu TF IDF dan TF RF kalau nggak salah. Jadi nanti kita akan lihat hasil dari 4 algoritma ini, bagaimana hasilnya yang mendekati nilai maksimal. Cuman sekarang saya lagi mengembangkan, memasukkan beberapa algoritma untuk melakukan hasil perbandingan. Jadi nanti jika siap, nanti akan saya demokan bagaimana hasil yang didapat tersebut. Cuma pada video ini kita masih fokus di Rabin. Oke. Lalu pada file source itu adalah file yang ingin kita bandingkan. Lalu file perbanding satu. Di sini saya akan mengambil file perbandingan satu itu adalah yang ini. Ini aja lah. Ini. Lalu file perbanding kedua itu yang ini. Lalu saya tambahkan kalimat ini. Jadi ini adalah file perbanding satu, file pembanding kedua, file pembanding ketiga. Oke, di sini di dalam bawahnya terdapat nilai kilogram dan nilai basis. Oke, untuk nilai kilogram itu kita bisa ngatur mau kilogram 2, kilogram 3, kilogram 4, kilogram 5 atau kilogram 10 atau terserah. Makin kecil nilai kilogram itu persentasi kemiripan makin tinggi, dan makin besar nilai kilogram itu persentasi kemiripan semakin kecil lah. Oke, kita lanjut ke nilai kilogram. Kita di sini kita contohkan nilai kilogramnya akan kita masukkan itu kilogram 5 dengan basis 5. Nah, di bawahnya ada tombol proses algoritma Rabin Cup. Oke, kita lakukan proses. Nanti akan saya jelaskan proses apa saja yang terjadi di proses algoritma ini. Di sini prosesnya cukup lama sebenarnya, sebentar ini karena mungkin database-nya lupa saya hapus tadi. Nah, ini sudah selesai. Oke, nah di sini akan saya jelaskan step-step proses dari algoritma di dalam program, bukan dengan secara teori. Di sini kita akan melakukan dalam halnya dalam program. File asli ini adalah file aslinya, file source, file pembanding 1 dan file pembanding kedua. Oke, itu adalah file asli. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu file processing. Di file processing itu adalah melakukan pembuangan simbol, lalu spasi, itu akan dibuang. Contoh di sini. Nah, di sini ada hashing titik. Di sini kalau kelihatan, di sini ada titik. Nah, maka di sini pada
tahap pertama itu sistem akan melakukan penghilangan simbol spasi. Nah, di sini kelihatan file processing pertama itu semua terhilang ke spasi. Nah, hal yang menarik yaitu adalah pada algoritma TF-IDF kemarin saya melakukan processing teks untuk kata bantu. Kata bantu kayak mem, di, ber, yang, dan yang lain-lain itu lakukan penghapusan. Tetapi di dalam Rabin-Cup di sini saya tidak melakukan penghapusan kata bantu karena itu berdasarkan dari token keygram. Tadi masih ingat sebelumnya kita menggunakan token keygram yang keygram 5. Maka dari hasil processing pertama itu akan dipecah-pecah lagi menjadi keygram 5 sehingga mendapatkan nilai keygramnya nanti seperti ini. Nah, di sini masuk token keygram 5 itu adalah setiap kata atau setiap kalimat tersebut akan dibagi, setiap katanya itu terdapat 5 kata. Contoh di sini Rabin, Abing, Bingka, Engka, dan sebagainya. Dan begitu juga untuk file perbanding 1 dan file perbanding kedua. Setelah mendapatkan token, setelah mendapatkan hasil token keygramnya, lalu kita melakukan hashing. Nah, hashing itu adalah melakukan perubahan dari huruf menjadi angka. Itu adalah namanya proses hashing. Nah, di sini hashing tetap menjadikan hashingnya tetap keygram 5. Nah, di sini tetap keygram 5 hashingnya. Jadi kalau Rabin itu nilai hashingnya adalah 87095. Lalu Abing, ABINK itu nilai hashingnya adalah 76814. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi hasil dari token keygram lalu akan dirubah menjadi hashing dan menjadi angka-angka seperti ini. Nah, dari angka-angka seperti ini terjadi Finger. Nah, di sini melakukan Finger data. Nah, ini setelah melakukan Finger, maka terjadi datanya seperti ini. Lalu setelah dapat data Finger tersebut, maka kita akan melakukan kemiripan pada similarity-nya. Jadi rumus dari similarity-nya itu adalah 2 kali X, yang ini 2 kali X bagi A tambah B kali 100. Maka similarity dokumen A dengan dokumen B itu mendapatkan nilai 7,19% kemiripannya. Lalu similarity dokumen A dan dokumen C, antara dokumen A dengan dokumen C itu menjadi nilai similarity-nya adalah 87,8%. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, kita coba yang lain, data yang lain. Nah, di sini kita coba Budi pergi ke pasar. Ibu Budi pergi ke pasar. Lalu Bapak Budi pergi ke pasar. Nah, dengan 3 file source-nya adalah Budi pergi ke pasar. Itu file awal kita. Kita akan melakukan perbandingan dengan file perbandingan pertama, yaitu Ibu Budi pergi ke pasar. Lalu file perbanding kedua adalah Bapak Budi pergi ke pasar. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah similarity file dokumen A dengan dokumen B itu menjadi 100% atau tidak? Nah, secara logikanya
seharusnya file source itu ada melakukan kemiripan pada Budi pergi ke pasar, dan di file perbanding 1 sebenarnya kata Budi pergi ke pasar itu masih terdapat pada file perbanding pertama, dan begitu juga pada file perbanding kedua Bapak Budi pergi ke pasar masih memiliki nilai pada file source Budi pergi ke pasar. Menurut logikanya file source itu akan mendapatkan nilai 100 pada perbanding pertama dan kedua, sesama mendapatkan nilai 100. Nah, kita akan lihat di sini kita akan melakukan memberikan nilai kilogramnya itu adalah kilogram 5 sama dengan basis 5. Lalu kita proses apakah nilai tersebut akan menjadi 100 atau tidak. Nah, di sini terlihat nilai similarity dokumen A dengan perbanding dokumen B atau perbanding 1 itu bisa kita sebut dengan dokumen B itu memiliki kemiripan 88,89%. Sedangkan nilai similarity pada dokumen A dan dokumen C itu memiliki perbandingan yang menilai kemiripannya yaitu adalah 74,7%. Nah, muncul pertanyaan, nah seharusnya itu kan antara dokumen A dan dokumen B itu kan memiliki kemiripan yang sama sebenarnya. Seperti kita lihat file aslinya, Budi pergi ke pasar. Lalu pada file pembanding kedua itu memiliki Ibu Budi pergi ke pasar. Seharusnya Budi pergi ke pasar juga dimiliki oleh file pembanding pertama, yaitu Ibu Budi pergi ke pasar, dan kata-kata Budi pergi ke pasar itu masih ada di file perbanding pertama. Dan begitu juga pada file perbanding kedua, yaitu Bapak Budi pergi ke pasar dan juga memiliki kalimat yang ada di file source yaitu adalah Budi pergi ke pasar. Secara logiknya itu bakalan file source dengan file pembanding pertama itu bakalan melakukan kemiripan 100%, karena file Budi pergi ke pasar juga dimiliki oleh file pembanding pertama dan kedua, yaitu file pertama yaitu Ibu Budi pergi ke pasar dan file kedua adalah Bapak Budi pergi ke pasar. Tapi kenapa setelah kita lakukan pengecekan menggunakan algoritma Rabin-Cobb ternyata nilainya itu tidak sampai 100%, malah dokumen A dan C itu mendapatkan nilainya 74,07%. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena hal tersebut itu terjadi karena kita melakukan kilogram tadi. Masih ingat kilogram sebelumnya kita gunakan kilogram 5. Nah, di sini sehingga dokumen aslinya itu bakal menjadi Budip, UDP, Diper, IPEK, dan selainnya selanjutnya. Begitu juga pada perbanding pertama, sehingga pada Rabin-Cobb dia tidak melakukan pengecekan per kata setiap kata yang ada di file perbanding tersebut, tetapi dia akan melakukan pengecekan setelah itu kita gabungkan semuanya, lalu kita akan melakukan pembagian per kilogram yang kita inginkan. Nah, makanya saat algoritma Rabin-Cobb itu tidak bisa saya gunakan di dalam proses pengajuan pengecekan judul tersebut, karena yang saya inginkan adalah melakukan pengecekan per kata setiap dokumen yang ada di dalam database saya, sehingga hal yang seperti ini seharusnya ini bakal jadi acuan bahwasannya Budi pergi ke pasar itu menjadi 100% mirip dengan Ibu Budi pergi ke pasar, karena nilai Budi pergi ke pasar itu sama dengan nilai file perbanding pertama. Lalu muncul itu, makanya tadi karena kita melakukan kilogram
itu sehingga nilainya berbeda-beda. Oke, kita sama dengan oke, kita mencoba melakukan mengganti dengan kigram 4. Kita coba kigram 4 bagaimana hasilnya. Nah, di sini setelah kita ganti dengan kigram 4, ternyata nilai similarity dokumen A dengan dokumen B menjadi 8,66% C, dan similarity dokumen A dan dokumen C itu menjadi 75,86, sehingga dia presentasinya itu bakalan naik. Jadi semakin kecil kigram yang akan kita gunakan, itu presentasinya makin tinggi. Jadi kalau kilogramnya itu menjadi besar, maka presentasinya bakalan turun. Begitu juga sebaliknya, jika kilogramnya itu rendah, sehingga presentasinya bakalan naik. Bagaimana dengan kalimat yang sama? Oke, kita cek kalimat sama. Di sini kita file source masih kita gunakan Budi pergi ke pasar, dan file perbanding pertama itu kita gunakan Budi pergi ke pasar. Kita akan gunakan kilogram 5 kembali. Kenapa saya gunakan kilogram 5? Itu suka-suka kita aja, tapi saya lebih suka mendapatkan nilai dari kilogram 5 ketimbang kilogram 3. Kalau kilogram 3 dia nilai itu terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, kita lakukan proses. Jadi pada file source Budi pergi ke pasar dengan file perbanding pertama itu Budi pergi ke pasar, lalu file perbanding kedua adalah Bapak Budi pergi ke pasar, maka nilai processingnya seperti ini. Dia akan menghilangkan lagi, lalu akan melakukan tokenizing, yaitu kilogram. Nah, sini tadi kita gunakan kilogram 5. Pada kilogram 5 Budi ini dia mendapatkan, lalu mendapatkan nilai hashingnya dirubah jadi nilai angka, lalu lakukan finger, maka sehingga nilainya adalah similarity dokumen A dan perbanding dokumen 1B yaitu menjadi 100%, dan dokumen A dengan dokumen C itu menjadi 58,3. Jadi inti dari Robin Cup, dia akan melakukan hashing, lalu akan melakukan finger, lalu melakukan pencarian nilai similarity-nya sehingga mendapatkan nilai presentasi tersebut. Maka jadi kemarin ada juga yang salah satu mungkin penonton YouTube saya ada yang kontak, kenapa tidak gunakan Robin Cup di algoritma sistem pengajuan judul yang saya buat. Alasan saya adalah itu tidak bisa saya terapkan di pengajuan judul karena dengan nilai hasil processingnya dengan melakukan hashing itu bakalan berbeda. Yang saya mencari adalah nilai ranking kemiripannya. Jadi ibarat saya di sistem pengajuan judul itu bukan mencari berapa persen dia kemiripannya, cuma saya mencari nilai rankingnya ya. Jadi hasilnya adalah setiap peng-ACC judul dia akan mendapatkan rekomendasi, oh judul ini pernah diajukan oleh mahasiswa sebelumnya dengan judul ini dengan nilai ITF IDF nya tersebut. Makanya saya tidak gunakan Robin Cup. Jadi kalau ada yang mau bertanya kapan sih gunakan Robin Cup, itu tergantung dari permasalahan yang akan kita hadapi atau yang akan kita selesaikan. Jadi tidak bisa setiap masalah itu harus kita selesaikan dengan algoritma yang sama, itu berbeda. Dan sebelumnya kita harus melakukan pengujian terhadap algoritma yang kita ingin gunakan tersebut. Apakah algoritma itu bisa akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan hasil penelitian kita atau hasil keinginan kita atau tidak. Seperti contoh, kita akan melakukan pengecekan plagiat judul dengan
menggunakan Rabin Cup menurut saya itu tidak sangat efisien, tidak disarankan atau tidak efisien lah kalau Rabin Cup dilakukan pengecekan terhadap judul tersebut. Tapi kalau kita akan melakukan pengecekan dokumen, itu kemungkinan besar Rabin Cup itu masih bisa kita gunakan kalau kita akan melakukan pengecekan dokumen seperti dokumen A, dokumen B, seperti halnya tadi saya sudah mencontohkan kenapa di dokumen A, B, C tersebut si Budi pergi ke pasar itu tidak sama dengan perbandingannya dengan dokumen pertama. Oke, jadi sekian dulu video dari saya. Mungkin kalau ada yang mau komen atau mau algoritma apa saja yang akan kita bahas, dan yang baru dapat bocoran, saya lagi melakukan pengujian terhadap beberapa algoritma untuk menyelesaikan kasus penjadwalan. Ya, kasus penjadwalan itu adalah kasus klasik yang sampai saat ini belum ditemukan solusinya. Banyak sih program-program atau sistem-sistem yang sudah melakukan penerapan penjadwal, tapi itu masih maksimal semi otomatis. Yang saya inginkan adalah full otomatis, jadi dengan satu klik tombol maka muncullah seluruh jadwalnya. Mungkin agak lama, mungkin berbulan-bulanan yang lagi saya riset untuk penjadwalan ini. Mungkin kalau ada kampus atau sekolah yang mau jadi bahan eksperimen atau bahan untuk penguji cobaannya, boleh komen atau nanti kirim email ke saya, nanti akan saya respon, akan saya bantu dengan perjanjian. Hasil dari program itu boleh diimplementasikan di tempat rekan mitra saya, mungkin ada salah satu sekolah. Nah, tapi hasilnya itu kita akan melakukan pengujian apakah itu sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Oke, akhir kata dari videonya saya akhiri. Sebelumnya saya minta maaf jika ada penyampaian saya yang masih salah penyampaian atau salah pemahaman. Sebelumnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.